Hai hai hai, masih bersama saya Spiritual Cinta Sejati. Brosis, saat putus cinta, otak manusia mengalami perubahan drastis, sehingga mengakibatkan pelepasan hormon stres dan penurunan zat kimia yang menyebabkan rasa bahagia secara otomatis akan hilang. Secara neurologis, rasa sakit emosional akibat perpisahan diproses di bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Dan di video ini saya akan bahas perasaan otak saat putus cinta dan waktu yang tepat untuk move on. Namun sebelum video ini saya lanjut, jangan lupa kasih hadiah kepada saya, subscribe, like, dan komen. Oke bro, langsung saja kita bahas untuk penurunan hormon kebahagiaan atau gejala stres saat kita putus cinta. Karena cinta seringkali membuat otak ketagihan sehingga membanjiri sistem dengan neurotransmitter yang membuat kita merasa nyaman. Karena di sini dopamin dan oksitosin akan berperanan saat putus cinta, sehingga kadar dopamin atau zat pemberi kesenangan dan oksitosin hormon kasih sayang menurun secara drastis, sehingga si penderita tidak mampu untuk mengendalikannya. Mungkin dari efek kecanduan sehingga otak bereaksi terhadap kehilangan pasangan dengan cara yang mirip dengan seorang pecandu yang sedang mencoba berhenti dari zat terlarang. Ini memicu keinginan untuk melihat atau menghubungi sang mantan. Brosis, di sini terjadi lonjakan hormon stres. Sebagai respon terhadap kehilangan, otak mengirim sinyal bahaya ke tubuh serta fisik si penderita. Karena kortisol atau otak melepaskan kortisol dalam jumlah yang sangat besar. Tingginya kadar kortisol dapat menyebabkan gejala fisik seperti sesak nafas, nafsu makan berkurang, bahkan gangguan tidur pun tidak teratur, dan setiap langkah setiap waktu selalu terbayang dan terngiang-ngiang tentang pasangan yang putus. Bahkan setiap tempat-tempat yang pernah dihinggapi akan selalu menjadi pengingat. Dan pemrosesan rasa sakit fisik ini penelitian menggunakan pemindaian MRI menunjukkan bahwa perpisahan mengaktifkan area otak yang terkait dengan rasa sakit fisik. Jadi somatosensori cortex atau insula saat melihat foto mantan atau area korteks ini menyala sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman yang terasa nyata di tubuh serta fisik. Itulah mengapa istilah sakit hati secara ilmiah memang terasa menyakitkan secara fisik, bahkan tubuh kita akan mudah capek dan lelah sehingga merasa pegal-pegal dan serba salah. Karena aktivasi pusat emosi, bagian otak yang mengatur emosi dan memori bekerja lebih keras saat putus cinta. Jadi di sini
Amigdala berperan besar dalam mengatur emosi mendalam seperti kesedihan dan rasa frustasi. Jadi korteks prefrontal, bagian dari mengatur pemikiran rasional, ini kerjanya cenderung menurun di awal perpisahan, sehingga membuat orang sulit berpikir logis. Kemampuan berpikir rasional biasanya baru kembali normal setelah memasuki bulan kedua atau bulan ketiga, bahkan bisa lebih. Dan secara psikologis tidak ada durasi yang pasti yang berlaku untuk semua orang. Namun, sebagai penelitian memberikan gambaran rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari putus cinta adalah di sini akan disebutkan satu persatu menurut berdasarkan karakter dan mental masing-masing. Rata-rata waktu pemulihan mungkin bisa 3 bulan atau lebih. Sebuah penelitian diterbitkan dalam The Journal of Positive Psychology menemukan bahwa sekitar 71% dari 155 partisipan mulai merasa lebih baik dan mampu melihat sisi positif dari perpisahan setelah 3 bulan. Dan mungkin bisa 6 bulan. Survei lain terhadap 2.000 orang dewasa menunjukkan bahwa proses penyembuhan rata-rata memakan waktu sekitar 6 bulan. Ada juga yang 8 bulan bagi mereka yang mengalami perceraian. Waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar pulih rata-rata mencapai 18 bulan sehingga 2 tahun. Namun, berdasarkan durasi hubungan, psikologi seringkali membagi durasi pemulihan berdasarkan intensitas dan lamanya hubungan. Hubungan singkat 1 tahun biasanya membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk meredakan fase depresi akut. Hubungan menengah 1-3 tahun, proses move on umumnya memakan waktu 6 hingga 12 bulan. Namun hubungan jangka panjang 3 tahun bisa memakan waktu lebih 1 tahun, bahkan dalam beberapa kasus keterikatan emosional benar-benar luruh setelah bertahun-tahun. Dan faktor yang mempengaruhi kecepatan move on adalah kualitas hubungan. Hubungan yang toksik atau pengkhianatan seringkali membutuhkan waktu pemulihan yang sangat lama. Gaya kelekatan, orang dengan gaya kelekatan cemas cenderung lebih sulit melepas, sementara gaya menghindar mungkin lebih cepat untuk pulih, namun seringkali hanya menekan emosionalnya. Dan di sini perlu dukungan sosial untuk memiliki lingkungan yang suportif, membantu otak memproduksi oksitosin untuk melawan hormon stres. Penting untuk diingat bahwa proses penyembuhan tidak bersifat linier. Ada hari di mana Anda merasa sudah sembuh, namun di hari lain Anda mungkin merasakan kembali. Hal ini normal karena otak sedang melakukan penyesuaian ulang secara biologis. Dan untuk yang lain mungkin Anda berpindah pada lingkungan untuk bermasyarakat, sehingga Anda akan menemukan dunia yang baru, sehingga pandangan-pandangan Anda pun akan ikut baru, sehingga masa lalu akan segera terlupakan. Itulah tadi yang saya sampaikan, masih bersama saya, Spiritual Cinta Sejati.